Selamat pagi semuanya. Kali ini saya kembali lagi akan menjelaskan materi sosiologi untuk kelas 11. Masih dalam tahap-tahap pengendalian konflik. Kalau kemarin-kemarin kita sudah menjelaskan cara-cara pengendalian konflik yang seperti kayak akomodasi dengan berbagai macam isinya, yaitu misalnya dari terjadi asimilasi, akulturasi, kemudian ada adjudikasi, mediasi, dan sebagainya. Terus kemudian minggu yang lalu saya sudah menjelaskan tentang materi pengendalian konflik dengan cara integrasi. Nah, untuk kali ini materinya adalah tentang reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial itu ternyata juga bisa merupakan cara untuk mengendalikan konflik. Nah, kalau kemarin kita sudah mengerti akan pengertian integrasi, di mana integrasi itu artinya adalah penyatuan, maka apa yang dimaksud dengan reintegrasi ya? Dari segi pengertian, arti dari reintegrasi. Nah, reintegrasi terdiri dari dua kata sebenarnya. Re itu artinya kembali ya. Sedangkan kalau integrasi itu artinya menyatukan ya atau penyatuan. Jadi kalau misalnya digabungkan, reintegrasi itu adalah proses penyatuan kembali ya. Proses penyatuan kembali. Apa bedanya dengan integrasi? Kalau integrasi itu kan hanya menyatukan, berarti hanya satu proses. Kalau reintegrasi menyatukan kembali, berarti di sini ada dua kali proses. Nah, maksudnya apa? Begini ilustrasinya ya. Nah, misalkan ada suatu daerah, katakan desa A dengan desa B. Ya, desa A dan desa B itu semula hidup rukun ya toh. Terus kemudian di sini karena adanya suatu permasalahan sehingga memicu adanya konflik. Nah, konflik ini kemudian berhasil dipersatukan misalnya dengan aparat masyarakat, tokoh masyarakat setempat, entah itu RT, RW, Pak Lurah, kepala desa dan sebagainya ya. Pokoknya sudah berhasil disatukan. Jadi tadinya yang kondisinya nyatu, kemudian kena suatu konflik kan pecah. Nah, setelah pecah, terus kemudian itu mereka tadi berhasil disatukan ya toh. Nah, satu, terus kemudian suatu saat di masa yang kedepannya lagi terjadi konflik lagi. Setelah terjadi konflik lagi, nah kemudian adanya upaya menyatukan lagi. Jadi konfliknya itu terjadi dua kali minimal atau bahkan lebih. Inti cerita, reintegrasi itu akan terjadi apabila konflik terulang kembali ya. Jadi konflik yang pertama sudah berhasil diselesaikan, berhasil disatukan, terus di masa yang akan datang terjadi konflik lagi, kemudian perlu lagi proses penyatuan kembali. Jadi pengulangan itulah yang dikatakan reintegrasi ya. Jadi dari segi pengertian sudah jelas ya. Nah, kemudian apa yang biasanya faktor yang mendorong kok bisa yang namanya suatu daerah itu terjadi yang namanya konflik sampai berkali-kali ya, lebih dari 2 kali ya. Faktor pendorong terjadinya konflik ya. Di sini yang terulang khususnya karena kita bicara tentang reintegrasi, berarti di sini konfliknya juga ada pengulangan. Nah, ini ada terdiri dari berbagai macam ya. Kenapa faktor menyebabkan orang kok bisa konflik lagi? Bisa disebabkan karena satu, yang pasti ketika mereka itu pertama dulu itu didamaikan, itu yang namanya di dalam hati
itu masih belum ada istilahnya apa ya, belum ada istilahnya betul-betul melupakan 100% atau memaafkan 100% ya toh. Kan kita tidak tahu besar dan kecilnya permasalahan. Kadangkala dua orang saja, tidak harus masyarakat, dua orang saja berkonflik, apabila kelihatannya mungkin sudah berhasil didamaikan ya, boleh baikan karena ada pihak ketiga yang membaikan. Nah, di depan pihak ketiga ini mereka mau berjabat tangan, mau baikan, tapi kan belum tentu di dalam hatinya mereka masing-masing. Bisa jadi mereka masih memendam amarah. Itu nomor satu ya. Jadi rasanya masih ada perasaan amarah ya. Terus kemudian ada rasa ketidakpercayaan ya. Masih ada rasa di sini yang namanya apa? Prasangka ya, prasangka yang terpendam. Jadi yang masih disimpan atau yang terpendam. Jadi mereka itu tinggal istilahnya seperti kayak bom waktu. Sewaktu-waktu yang namanya rasa ketidakpuasan, ketidaksukaan, kalau misalnya toh mereka harus dipaksakan baik saat itu, ya oke, baik saat itu juga. Tapi kalau suatu saat nanti terjadi permasalahan kecil, kadang-kadang permasalahannya kemarin itu yang masih dianggap belum selesai, itu bisa meledak atau terungkap kembali. Nah, itu yang bisa menimbulkan konflik lagi gitu loh. Yang dulu-dulu masih diingat kembali ya. Kemudian apalagi bisa penyebabnya? Nah, di sini adanya kurang efektifnya yang namanya proses penyelesaian masalah. Bisa jadi kemarin itu ketika cara mendamaikan itu bisa jadi karena koersi, dipaksakan. Lah namanya masyarakat yang sedang konflik, kalau dipaksakan misalnya sama pihak yang berwajib, apalagi pakai kekuatan senjata, kalau tidak segera membubarkan perlawanan, pertengkaran, mereka akan dikenakan perlawanan dengan senjata oleh pihak yang berwajib. Ya mau nggak mau di depan pihak yang berwajib mereka mau baikan. Tapi kan itu belum berarti menyelesaikan masalahnya. Kan bisa jadi mereka oke lah sekarang masih ada polisi. Nanti coba lain kali kalau nggak ada, nah saya akan buat perhitungan lagi dengan Anda. Ya, bisa jadi seperti itu. Jadi yang kedua itu bisa jadi disebabkan karena ketidakefektifan. Nah, ketidakefektifan ya yang namanya proses mendamaikan ya. Entah ini dari pihak ketiga atau dari pihak yang berkonflik itu sendiri. Misalnya bisa jadi ya, contoh dua orang yang saling marahan. Terus kemudian ada salah satu pihak atau kedua pihak itu punya keinginan untuk baikan. Bisa jadi setengah hati mereka, ya udahlah sekarang baikan, sekarang saya juga perlu sama orang itu, ya toh. Nah, tetapi nanti kalau istilahnya baikannya mereka itu ya hanya sesaat. Nanti kalau suatu saat ada yang namanya suatu masalah kecil karena tadi masih menyimpan perasaan tidak suka atau proses baikannya tadi itu masih belum istilahnya belum sepenuh hati, belum efektif. Nah, itu meledaknya nanti itu akan menjadi lebih besar lagi karena yang masalah yang baru ditambah kemarin yang belum selesai. Nah, itu salah satu penyebab kenapa kok bisa terjadi konflik kembali. Nah, lantas kalau misalnya terulang kembali konfliknya, mau nggak mau harus didamaikan lagi. Nah, itulah yang namanya reintegrasi. Nah, kemudian yang namanya proses reintegrasi itu ya ternyata ada faktornya. Nah, orang mau didamaikan kembali apalagi untuk yang kedua kalinya sampai mau itu pasti ada faktor penyebabnya ya. Faktor ya penyebab atau faktor pendorong ya reintegrasi. Sebenarnya yang namanya proses penyatuan itu mau nggak mau harus tergantung pada pihak yang berkonflik. Jadi bukan tergantung pada pihak yang mendamaikan. Kenapa? Karena sekeras apapun upaya pihak yang mendamaikan, kalau misalnya yang sedang berkonflik itu nggak mau didamaikan, ya nggak jadi damai.
Tetapi sebaliknya, meskipun tidak pakai pihak ketiga, kalau pihak yang berkonflik itu sendiri sudah ada keinginan untuk berdamai, ya dengan sendirinya baikan lagi, kan begitu ya. Jadi di sini faktor pendorongnya reintegrasi itu salah satunya satu, harus ada keinginan dari pihak yang berkonflik ya. Ada keinginan ya dari pihak yang berkonflik ya. Untuk apa? Untuk di sini berdamai. Nah, ini nomor satu. Selama dua pihak ini yang berkonflik sendiri tidak mau damai, ya mbok sampai kapan ya tidak selesai ya kan. Nah, kemudian apalagi yang bisa menyebabkan faktor bisa terjadinya proses reintegrasi selain pihak-pihaknya ini. Kalau kadangkala yang namanya pihak yang berkonflik ini tetap tidak mau bersatu, kadangkala orang itu kan karena gengsi ya toh. Apalagi kalau misalnya kita bicara tentang masalah individu aja, tidak usah masalah masyarakat ya. Kadangkala dua orang yang semula baikan karena suatu kena permasalahan, satu permasalahan yang entah itu demikian monumental, yang demikian momentum, yang demikian prinsipil, yang demikian besar bagi orang dua yang berkonflik ini, itu kadangkala marahnya tuh lama. Nah, kalau kemudian mereka itu marahnya lama, biasanya mereka akan memulai baikan itu timbul rasa gengsi ya kan. Nah, kalau mau memulai duluan baikan, wah berarti saya yang salah. Kadang-kadang kan begitu ya perasaan seseorang, apalagi kalau kita masyarakat. Nah, di sini perlu kalau misalnya ndang segera damai-damai, di mana kebetulan konflik yang berlarut dan berkepanjangan ini juga membawa efek, membawa dampak buat masyarakat sekitarnya, mau tidak mau harus dilakukan paksaan. Atau setidaknya meskipun tidak paksaan, itu paling tidak membutuhkan pihak ketiga ya, pihak ketiga yang tujuannya untuk mendamaikan. Jadi faktor pendorong reintegrasi tadi selain disebabkan karena harus ada niatan dari orang yang berkonflik, yang kedua itu adalah dari keefektifan. Nah, keefektifan pihak mediator. Nah, yang menjembatani ya, bisa dengan cara mediasi, bisa dengan cara arbitrasi, bisa dengan cara adjudikasi, ataukah dengan cara pemaksaan koersi. Begitu ya. Nah, kemudian dengan adanya faktor-faktor pendorong reintegrasi itu, maka apabila di sini nyambung semua, jadi dalam arti rakyat yang didamaikan itu memang betul-betul ingin bersatu, dan kemudian pihak dibantu juga dengan pihak-pihak yang berwenang untuk benar-benar mewujudkan apa yang namanya persatuan atau integrasi itu, mau tidak mau berarti proses menuju reintegrasi itu akan tampak. Nah, bagaimana kalau digambarkan? Ini adalah proses reintegrasi ya. Proses reintegrasi. Jadi, yang pasti kalau ada kata reintegrasi itu pasti terjadi konflik kembali. Nah, kalau konfliknya hanya sekali berarti didamaikan, itu namanya integrasi. Sekali lagi seperti itu ya. Jadi ada konflik lagi. Apakah konfliknya itu masalah yang sama atau tidak, itu tidak menjadi masalah. Cuma yang bertengkar orangnya pancet atau masyarakatnya pancet. Nah, itu atau tetap. Nah, itu namanya di sini konflik kembali. Setelah ada konflik kembali, kemudian di sini ada yang namanya upaya reintegrasi. Nah, upaya reintegrasi itu bisa dibagi menjadi dua. Apakah yang disebabkan dengan bisa dengan dilakukan dengan cara integrasi biasa
ya, yang kemarin yaitu seperti adanya mediasi ya, kemudian arbitrasi dan sebagainya ya. Kemudian yang satunya, nah ini yang paling penting, proses reintegrasi yang kedua sebenarnya bukan hanya tentang melibatkan pihak ketiga, tetapi yang lebih penting supaya tidak lagi terjadi konflik ke depannya, itu yang diredakan itu perasaan sakit hatinya, amarahnya dan sebagainya. Karenanya itu yang dikatakan proses reintegrasi itu adalah proses trust building ya. Jadi reintegrasi di sini lebih kepada membangun rasa kepercayaan ya. Trust building di sini apa contohnya ya? Contohnya bisa dengan cara mereka itu dipupuk rasa identitas kesamaan. Contohnya begini, misalnya kalau kita bicara konflik antar suku di Indonesia, berarti antar suku ini supaya nggak terjadi konflik lagi, ini maka upaya pemerintah untuk memberikan trust building itu ditanamkan rasa-rasa nasionalisme, kesamaan identitas. Nah, kamu suku A, kamu suku B, tapi ingat kalian berdua sama-sama orang Indonesia. Kalian punya kesamaan. Sebagaimana namanya orang punya kesamaan, apalagi sebagai sama-sama orang Indonesia, sudah selayaknya bersikap sebagaimana saudara. Jadi perasaan satu, kesamaan identitas. Trust building. Yang kemudian yang kedua, kemudian dikembangkan yang namanya kegiatan-kegiatan yang mengandung nilai kebersamaan. Contohnya apa? Ya, misalnya gampangannya kalau misalnya yang terjadi katakan konflik antar tetangga ya, yang bertengkar orangnya itu aja dari dulu. Pokoknya tetangga itu sama tetangga yang satunya itu namanya seperti kayak anjing dan kucing. Ya, seperti kucing dan tikus ya. Kalau satu kelihatannya satunya sudah pengen nerekam aja, yang satunya juga begitu ya. Nah, ini kalau enggak selesai-selesai, akhirnya yang diambil kesamaan sama Pak RT itu apa? Membuat suatu kegiatan-kegiatan yang melibatkan semua warga termasuk dua orang yang berkonflik ini. Jadi membuat suatu kegiatan bersama itu juga salah satu proses trust building gitu loh. Lama-lama siapa tahu kalau diberi misalnya contohnya ada kegiatan yang biasanya 17 Agustusan ya. Kadang-kadang kita kan fun, happy, ada permainan lucu-lucu yang kadang-kadang menimbulkan tadinya tuh lupa jadinya kalau tadinya bertengkar gara-gara ini kebetulan si A yang lagi tetangga A lagi berantem sama tetangga B, ini gara-gara dia satu tim ya untuk memperebutkan hadiah 17 Agustusan yang harus melawan dengan tetangga pihak lawan sana. Nah, mereka mau nggak mau jadi bersatu ya kan. Nah, terus kemudian acara apa lagi ya, misalnya kalau ini seperti kayak menjelang Idul Fitri, barangkali ada acara halal bihalal antar kampung ya, atau halal bihalal untuk warga di kampung itu aja. Nah, kegiatan kebersamaan ini loh salah satu bentuk atau wujud untuk membangun trust building tadi ya. Dengan demikian supaya mereka itu punya adanya perasaan sebagai sama-sama satu tim. Jadinya nanti mereka itu akan berpikir dua kali kalau mau berantem ya toh. Loh, kemarin saya waktu pas main 17 Agustusan sama tetangga B, saya ya seneng loh, ternyata saya itu satu tim sama tetangga yang dulunya jadi musuh saya ya. Nah, seperti itu contohnya, oke? Nah, dengan adanya membangun trust building itu, maka bisa tercapai yang namanya proses reintegrasi. Ngomong-ngomong ini prosesnya terputus ya. Jadi tadi tuh papanya kecil, oke? Jadi yang tadi itu kan konflik bersama, maksudnya konflik terulang kembali. Terus adanya keinginan untuk bersatu, ya kan? Adanya keinginan bersatu bisa dengan cara integrasi, dengan cara reintegrasi, yaitu dengan cara pembangunan trust building. Nah, kemudian hasil dari integrasi atau reintegrasi atau integrasi yang biasa tadi itu menghasilkan proses penyatuan kembali ini.
begitu ya. Nah, dengan adanya proses reintegrasi diharapkan ya jangan sampai yang namanya konflik itu terulang kembali, namanya konflik kok bolak-balik ya toh. Nah, makanya yang namanya untuk mencegah konflik supaya tidak terulang kembali itu biasanya seringkali melibatkan pihak-pihak yang sekiranya bisa memberikan pengertian yang cukup lama ya untuk pihak yang sedang berkonflik supaya mereka tuh berpikir jernih, karena kadang-kadang kalau yang menyelesaikan konflik tuh hanya tergantung pada orang yang berkonflik. Kalau sedang jengkel, kadang-kadang dia tidak bisa berpikir jernih, karenanya butuh pihak ketiga. Pihak ketiga ini tentu tidak sekali dua kali, belum tentu bisa berhasil sekali dua kali dalam menyatukan, tetapi bisa jadi harus prosesnya cukup lama, ya kan? Nah, proses yang cukup lama tetapi diharapkan jadi bukan tentang cepat atau lamanya suatu proses, diharapkan hasilnya yang nanti bisa lama, yaitu hasil persatuannya itu tadi. Karenanya ini yang namanya untuk menjadi persatuan dalam waktu yang lebih lama itu diperlukan pihak-pihak yang mampu dianggap bisa menjaga persatuan dan kesatuan yang supaya kondisinya lebih kondusif lama ya. Pihak yang terlibat dalam reintegrasi antara lain siapa? Nah, hampir sama dengan integrasi kemarin. Satu, misalnya tokoh agama. Waduh, kalau sudah yang ngomong itu tokoh agama, itulah tadi. Ya, rasa kemarahan seseorang, mungkin dendam seseorang, mungkin caranya untuk melupakan yang namanya sakit hati dan sebagainya, itu kadang-kadang tidak bisa sekali dua kali proses. Nah, tetapi kalau misalnya hanya orang biasa, terkadang ketika menasehati itu ya bisa orang yang berkonflik itu bisa jadi senang, tapi ada juga yang bisa merasa terganggu. Alah, kamu tuh tahu apa itu masalahnya? Kamu kan gak ikut merasakan. Iya, kamu tidak ikut masalah itu, makanya kamu bisa nasihati kayak gini dengan saya, tapi kamu gak ngerti bagaimana perasaan sakitnya saya diperlakukan seperti itu. Ada kadang-kadang ketika kita itu menasihati seseorang begitu ya, apa namanya, tanggapannya. Kita tidak bisa memaksakan, karena namanya rasa sakit atau perasaan sakit yang dirasakan orang itu beda-beda ya, atau tergantung dari efek yang ditimbulkan juga beda-beda ya, tergantung setiap pribadi itu beda. Jadi kita tidak bisa mempersalahkan atau kalau nggak gitu menghakimi, jelas nggak bisa. Nah, tapi kalau diharapkan kalau yang ngomong tokoh agama, apalagi kalau kebetulan orang ini merupakan penganut agama yang taat, itu cara bicaranya tuh lain begitu loh. Jadi kalau toh ada misalnya ada protes, komplain atau apa dari pihak yang berkonflik, itu dia masih agak oh iya ya Pak Ustadz, betul ya kalau Bapak bilang ternyata kalau berdamai itu jadi begini itu dia bisa apa ya, turun begitu loh emosinya ya. Diharapkan lebih lama efeknya kalau yang ngomong itu tokoh agama. Selain tokoh agama kemudian siapa? Nah, di sini bisa tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat itu bisa orang yang dianggap dituakan, orang yang disegani ya. Terus ada orang yang dianggap bagaimana ya, dihormati. Tetapi bisa jadi di sini ya, ini selain tokoh yang disegani, bisa juga diambil dari tokoh LSM, nah, lembaga swadaya masyarakat. Ini juga tokoh masyarakat loh, ya kan? Namanya swadaya masyarakat itu berarti ada masyarakat yang bersifat sukarela, dia memang ingin istilahnya membantu suatu keadaan bisa menjadi kondusif ya, keadaan bisa menjadi nyaman dan sebagainya. Nah, itu perlu adanya orang-orang yang kadang-kadang itu tergerak hatinya untuk dia itu turun dan terjun langsung bisa menyelesaikan masalah di masyarakat. Ya,
Apalagi kalau misalnya kasusnya seperti contohnya kayak KDRT ya. Kemudian kalau misalnya terjadi kekerasan atau mungkin seperti kayak pelecehan seksual, untuk apakah itu untuk usia anak-anak atau untuk usia dewasa. Kadangkala kalau untuk kasus-kasus yang sedemikian itu kan belum tentu orang itu mau terbuka walaupun dengan keluarganya sendiri. Entah ada perasaan takut atau mungkin kurangnya komunikasi di antara anggota keluarga dan sebagainya, sehingga ketika suatu anak mengalami suatu masalah dia belum tentu bisa open dengan keluarganya. Makanya kalau misalnya ada LSM, misalnya ada di sini lembaga yang di sini untuk membantu atas korban kekerasan terhadap wanita dan anak-anak, nah itu mungkin barangkali dia bisa lebih terbuka dengan tokoh-tokoh yang seperti ini. Nah, diharapkan keterbukaan komunikasi ini bisa membuat berkurangnya rasa traumatis dari sang korban. Begitu ya. Nah, kemudian kalau ini sudah melibatkan yang namanya negara, bisa jadi ya orang yang terlibat untuk reintegrasi ini bisa tokoh misalnya kalau kita bilang organisasi-organisasi internasional. Kalau ini antar negara ya, contohnya PBB ya. Nah, di mana kalau ada negara-negara yang berkonflik, biasanya yang menyelesaikan itu pihak ketiganya adalah PBB. Kalau tidak PBB, ya barangkali negara-negara tetangganya itu punya inisiatif untuk ingin mendamaikan. Ya, negara-negara tetangganya punya inisiatif ingin mendamaikan, karena bagaimanapun sebagai negara yang bertetangga dia jadi tidak nyaman kalau tinggal di dua negara yang kebetulan sedang berkonflik. Takutnya kalau pas perang nanti negara yang di tengah-tengah ini kena bom atau bagaimana. Jadi dia punya inisiatif untuk menyatukan negara-negara yang ada di tetangganya. Tetapi yang paling sering melakukan ini adalah biasanya organisasi-organisasi internasional ataupun mungkin organisasi yang bersifat regional seperti kayak ASEAN. Kalau misalnya konfliknya antar negara-negara Asia Tenggara, apabila misalnya bisa diselesaikan di tingkat ASEAN, ya mungkin ASEAN saja, organisasi ASEAN saja yang menyelesaikan. Kalau mungkin sekiranya organisasi ASEAN tidak bisa menyelesaikan, baru mungkin PBB dan sebagainya turun tangan ya. Nah, kemudian siapa lagi pihak yang terlibat dalam reintegrasi? Yang keempat ini misalnya adalah penegak hukum, aparat hukum. Nah, ini sudah jelas ya. Contohnya kalau berkaitan dengan tindak kriminalitas, misalnya kasus penganiayaan ya, kemudian kasus misalnya seperti pelecehan seksual, misalnya kasus seperti kayak misalnya tawuran pelajar dan sebagainya. Itu kadang-kadang untuk membubarkan ya perkelahian pelajar itu tadi. Nah, itu ada kepolisian di sini ya. Sebenarnya dan masih banyak lagi pihak-pihak yang terlibat dalam reintegrasi itu. Dan yang paling penting intinya orang yang berkonflik itu harus punya keinginan dulu untuk benar-benar memang ada niatan tidak mengulangi kembali tindakannya, atau kalau tidak begitu mereka berdua memang sudah ada keinginan untuk bersatu, begitu ya. Nah, kemudian yang namanya proses reintegrasi itu ya terdiri dari berbagai macam tingkatan atau wilayah ya. Kadangkala yang namanya proses konfliknya, terjadinya konflik kembali itu bisa satu misalnya antar individu atau antar kelompok. Contohnya kalau kita bicara tentang geng, kelompok geng ya, itu kadangkala kalau kelompok geng yang sudah musuh bebuyutan dengan kelompok geng yang lain ya, itu ada kemungkinan ntar nanti kapan lagi seperti itu lagi juga ya. Nah, bisa jadi ini kalau sudah seperti ini berarti permasalahannya reintegrasi itu harus terjadi di antara dua individu atau dua kelompok. Kemudian kasus yang lain adalah apabila di tingkat nasional. Misalnya kita tahu sendiri kalau yang namanya Indonesia itu terdiri dari berbagai macam latar belakang, suku, agama dan sebagainya.
ada positif, ada negatifnya. Positifnya yang namanya Indonesia itu kaya akan budaya dan sebagainya. Tetapi negatifnya ada kemungkinan untuk bisa berkonflik, termasuk konfliknya terulang kembali tingkat nasional. Misalnya seperti konflik yang terjadi berkali-kali ya, misalnya kerusuhan di Ambon ya, konflik di Poso, terus kemudian masih dengan apa namanya Aceh ya, dan keinginannya untuk merdeka dan sebagainya, dan masih banyak lagi. Apalagi kalau kita bicara tentang konflik internasional, juga ada kan negara yang dari dulu itu setelah konflik nanti didamaikan, setelah damai nanti kapan konflik lagi ya, negara itu lagi, negara itu lagi, negara itu lagi, ya toh. Nah, jadi yang namanya berbagai pihak yang terlibat konflik itu terdiri dari bermacam-macam skala, mulai dari tingkat konflik antar individu atau kelompok hingga sampai konflik yang melibatkan dunia internasional. Oke. Nah, itulah tadi sekian penjelasan dari saya tentang reintegrasi. Nah, coba kalian boleh kasih pemikiran, kira-kira bagaimana ya caranya, khususnya di negara seperti Indonesia yang punya latar belakang suku, perbedaan suku, agama dan sebagainya. Itu bagaimana ya cara untuk menyelesaikan atau melakukan reintegrasi supaya tempat-tempat, suku-suku, daerah-daerah yang selalu rawan terjadi konflik lagi, konflik lagi, konflik lagi itu bisa berdamai kembali. Nah, silakan kasih pemikiran Anda, karena bagaimanapun yang namanya reintegrasi itu perlu kita bina, ya kan? Supaya bisa terjadi persatuan dan kesatuan, dan yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu bisa terwujud sampai dengan kapanpun ya. Kasih komentar Anda, pemikiran Anda silakan di kolom komentar itu. Oke. Nah, silakan ya. Di sini saya harap tentu pemikiran-pemikiran yang positif ya, ide-ide kreatif ya, ide-ide yang tujuannya untuk kebaikan, bagaimana prosesnya untuk mereintegrasikan ya daerah-daerah di Indonesia yang rawan terjadi konflik. Silakan tuliskan di komentar Anda ya, di bawah ini, di bawah video ini. Oke. Nah, sekian, terima kasih pembelajaran kali ini. Saya harap semua materi yang sudah saya berikan bisa jelas, dan sekali lagi apabila tidak jelas dan sebagainya silakan ditanyakan juga di kolom komentar dan akan saya jawab secara pribadi. Nah, akhir kata, terima kasih atas perhatian kalian semua. Oke, salam.